Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ropi Adam Fadilah, CPNS di Biro Keuangan dan Umum, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal tentang manajemen konflik serta tahapan analisis isu kontemporer yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran dasar CPNS. Konflik adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, baik dalam masyarakat maupun di organisasi kerja. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan cara pandang, atau bahkan karena keterbatasan sumber daya. Namun yang lebih penting bukanlah menghindari konflik, melainkan bagaimana kita mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan, tapi justru melahirkan solusi yang adil. Inilah yang kita sebut dengan manajemen konflik. Melalui pembelajaran, saya memahami bahwa manajemen konflik berarti kemampuan mengendalikan diri, membangun komunikasi yang terbuka, dan mencari titik temu dengan mengedepankan kepentingan bersama. Dalam konteks ASN, manajemen konflik adalah keterampilan penting karena setiap ASN harus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Ketika perbedaan muncul, ASN dituntut tetap profesional, menjaga etika, dan fokus pada tujuan organisasi. Sebagai contoh sederhana, konflik bisa terjadi dalam proses penyusunan anggaran ketika ada perbedaan prioritas antara unit kerja. Dalam situasi seperti ini, manajemen konflik dilakukan dengan duduk bersama, mendengarkan setiap masukan, dan mencari solusi yang sesuai aturan. Dengan pendekatan ini, konflik bukan lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk memperbaiki proses dan membangun kebersamaan. Selain manajemen konflik, ASN juga perlu memahami bagaimana menganalisis isu kontemporer yang berkembang di sekitar kita. Isu kontemporer adalah masalah aktual yang sedang terjadi dan berdampak luas terhadap masyarakat serta pemerintahan. Untuk itu, diperlukan tahap analisis yang sistematis agar keputusan yang diambil benar-benar tepat. Tahapan pertama adalah identifikasi isu. Pada tahap ini, kita harus mampu mengenali masalah utama yang sedang berkembang. Misalnya, isu mengenai keterlambatan penyerapan anggaran atau meningkatnya penyebaran hoaks di masyarakat. Tahap kedua adalah pengumpulan data dan fakta. Data yang valid bisa diperoleh melalui media scanning, laporan resmi, wawancara, ataupun observasi langsung. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi dasar analisis yang kuat. Tahap ketiga adalah analisis penyebab. Disinilah kita mencari akar masalah, bukan hanya gejala yang terlihat. Untuk membantu analisis, dapat digunakan alat seperti fishbone diagram untuk menelusuri faktor penyebab, atau SWOT analysis untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Tahap keempat adalah perumusan alternatif solusi. Setiap isu pasti memiliki lebih dari satu pilihan penyelesaian. Misalnya, jika isu yang dihadapi adalah keterlambatan pelaporan keuangan, alternatif solusinya adalah bisa berupa peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem pelaporan, atau penambahan koordinasi lintas unit. Tahap kelima sekaligus terakhir adalah penentuan tindak lanjut. Dari berbagai alternatif yang dipilih, solusi yang paling realistis dan sesuai aturan untuk kemudian dilaksanakan adalah yang paling efisien. Setelah itu, perlu dilakukan pemantauan agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengatasi isu tersebut. Dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa manajemen konflik dan analisis isu kontemporer saling melengkapi. Manajemen konflik membantu kita mengolah perbedaan dengan cara yang sehat, sementara analisis isu memberikan panduan sistematis dalam mencari solusi. Sebagai ASN, kedua keterampilan ini sangat penting karena akan membantu saya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, menjaga keharmonisan kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Sebagai seorang pranata keuangan APBN terampil di Biro Keuangan dan Umum, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, komponen ini sangat relevan. Dalam pengelolaan keuangan negara, sering muncul perbedaan pendapat mengenai prioritas anggaran atau mekanisme pelaporan. Dengan manajemen konflik, saya dapat meredam potensi gesekan dan mengutamakan dialog. Sementara melalui analisis isu, saya dapat menemukan akar permasalahan keuangan, misalnya keterlambatan laporan atau ketidaksesuaian dokumen, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Akhirnya saya memahami bahwa menjadi ASN tidak hanya soal menjalankan rutinitas, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perbedaan dan isu yang dengan bijak. Dengan manajemen konflik dan analisis isu, saya dapat berkontribusi menjaga integritas birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Demikian learning journal saya tentang manajemen konflik dan tahapan analisis isu kontemporer. Semoga refleksi ini menjadi bekal untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, dan pengabdian saya sebagai ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.